Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Cinta zaman sekarang berawal dari chattingan. Gak bahaya tak? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayangan. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Salli iman ala Ahmada. Salli ala Ahmada wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashab. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan para direktur manajer Alfa Maret, yang kemarin April, sekarang Mei. Yang saya muliakan semua yang hadir, baik undangan, karyawan, karyawati, semuanya tanpa kecuali, yang insya Allah kita akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji, insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya bersyukur bisa kembali ketemu lagi dengan lu pade. Biasanya saya ceramah di musola belakang, tapi sekarang suasananya luar biasa. Mudah-mudahan ke depan tambah barokah. Allahumma amin. Semoga yang hadir ini juga semua dawa umur, kalau bisa gak mati-mati. Ya, murah rezekinya, berlimpah halalan thayyiban mubarakan, amin. Padang dalane jembar loh, jembar dalan bisnis, jembar dalan usahae. Sapa ngomong kuburan emang? Ojo su ke susu ya, jangan su ke susu. Mudah-mudahan sehat selalu lahir batin. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah keluarganya, soleh solihah keturunannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tempat kerja kalian ini dirawat dengan baik ke depan, mudah-mudahan tambah maju, dapat memberikan suatu kebahagiaan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini minumannya 4 bapak ibu-ibu. Ini kalau tak entekno langsung ngompol bola ini. Luar biasa.
Ini pertanda ngeri panitia ini loman ya, loman. Minumnya 4. Wih. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bicara tentang halal bihalal deh. Kenapa kok halal bihalal? Artinya halal dengan halal. Itu apa maksudnya? Maksudnya begini. Kehidupan kula panjenengan tiap harinya ini banyak haramnya. Contoh, nyakiti teman haram, ngecewain pimpinan haram. Haram tok kok. Ya, rasan-rasan, kemana ngerasani kiai ini, haram. Ya, rasani temennya haram. Apa saja sudah Pak, ini haram toh. Untung dalam 12 bulan itu ada momen seperti ini, momen untuk berhalal bihalal, minta dihalalkan. Yang tadinya perbuatan-perbuatan kita ngecewain orang lain, ngecewain temennya, menyakiti perasaannya, itu haram toh. Maka momen hari ini, sore ini kita minta dihalalkan. Inilah yang disebut dengan halal bihalal. Barangkali pernah menyakiti, ngecewain, pernah berjanji tidak ditepatin, sudah kadung oke, tapi kok gagal, itu semuanya haram semua. Maka sore ini kita minta halalnya, minta dihalalkan, saling menghalalkan. Itulah yang disebut halal bihalal itu ya, sehingga kita keluar dari tempat ini, kita pulang ke rumah dalam keadaan zero, dalam keadaan 0 sudah ya. Jadi tidak ada dosa lagi di antara kita. Besok kita kerja lagi dalam keadaan enjoying what is right. Kita sudah enjoy, kita sudah plong, sudah halal bihalal, sudah tidak ada lagi salah, tidak ada dosa lagi di antara kita. Ini mulianya acara seperti ini, luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah meridhoinya, Allah berkahinya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian ada sebuah hadis Nabi yang mana Kanjeng Nabi dulu pernah mengingatkan kula panjenengan dalam sebuah pidato, dalam sebuah pengajian. Rasulullah ngendika bahwa isnani, katanya ada 2 macam kelompok manusia, la yandurullahu yaumal qiyamati birrahmah, yang besok di hari kiamat itu 2 macam orang ini gak direken sama sekali oleh Allah, tidak mendapatkan syafaatnya, tidak mendapatkan pertolongannya, tidak mendapatkan kepandangan rahmat, tidak mendapatkan pandangan kasih sayang, dibiarin oleh Allah. Bah nyongsep neraka, bah gak roh durone, gak roh jenwane, pokoknya dibiarin oleh Allah. Allah benci pada 2 macam kelompok manusia ini. Siapa? Yang pertama kata Nabi adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, memutuskan persaudaraan. Wah, ini bahaya ini. Apalagi jelas-jelas dulur kandung ya, gak disopo tahunan, bahkan dijadikan musuh hanya gara-gara rebutan warisan. Masya Allah, itu kelompok orang-orang malas. Tapi kalau kelompok orang-orang pekerja keras, orang-orang yang tidak malas, orang-orang yang rajin, disiplin, tidak mungkin rebutan seperti itu. Leres napa leres? Biar saya cari sendiri, biar saya beli sendiri, dunia bisa dicari. Tapi kalau persaudaraan, perseduluran, wah ini susah ya, tidak bisa kita hilangkan begitu saja ya. Jadi saudara, siapapun yang sudah masuk ke dalam kelompok di sini ya, sudah masuk ke dalam kantor ini, sudah jadi saudara sudah. Mudah-mudahan kita sehidup sesurga, mudah-mudahan sehidup sesurga, bukan sehidup semati, mati di sini terserah monggo. Tapi jangan diikut-ikut
kubur terus minta dipendem, jangan, itu salah. Sehidup sesurga. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jangan pernah memutuskan tali silaturahim. Kenapa? Karena bersilaturahim itu fadilahnya besar. Kata Nabi dua. Ya, saya simpan dulu yang dua kelompok tadi ya. Saya bicara yang satu ini dulu, silaturahim. Tak bahas dulu. Silah itu artinya menyambung. Rahim itu artinya rahim ibu ya. Artinya kasih sayang. Jadi kalau ada orang suka menyambung tali silaturahim, secara otomatis orang tersebut menyambung tali kasih sayang di antara kita. Menyambung tali kasih sayang, Pak. Coba, subhanallah. Makanya Nabi pernah mengatakan, siapa yang kepingin dijamin rezekinya oleh Allah, siapa yang kepingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, bahkan barang siapa yang pingin ditunda ajalnya oleh Allah, falyasil rahimahu, sambunglah terus tali silaturahim di antara kalian. Ternyata menyambung tali silaturahim itu bisa murah rezeki ya, minimal dapat kotaan hijau, kuning, merah, berkah minimal. Loh Pak, yang kedua katanya menjadikan orang panjang umur. Apa mungkin? Kan sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Bisa barokahnya silaturahim. Contoh, detik ini, saat ini malaikat maut ke rumah jenengan, tak ono uang dan jenengan dek gini, boleh dinteni, akan dikasih hadiah ya, dikasih reward. Masya Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, beruntunglah kita yang mengadakan silaturahim, menyambung tali kasih sayang di antara kita ya. Semoga diterima sebagai amal soleh. Allahumma amin. Yang kedua, siapa dua macam kelompok manusia yang dibenci oleh Allah, gak direken oleh Allah, bah nyongsep neraka dibiarin oleh Allah. Siapa mereka? Yang kedua, yang nomor dua, kata Nabi, wajarusu, tetangga yang jahat. Ganti tonggo tapi jahat, datang tonggo liane. Ingat saudara-saudara ya, ingat bahwa tonggo niku melebihi saudara, ngalah-ngalahi saudara. Tonggo niku ngalah-ngalahi dulur. Saya mulai kecil sampai tua seperti ini belum pernah tahu kalau ada orang mati mandi sendiri, sabunan dewe, dereng nate kula semerap, adus dewe, buntel awake dewe, nyolati dewe, boten tuwon kula. Ndak pernah tahu. Terus nang kuburan buka aplikasi, mau naik Grab, nggak ada, tidak ada ceritanya. Pasti butuh uluran tangan tetangga. Apapun alasannya dan siapapun diri kita, mati butuh uluran tangan tetangga. Ke kuburan naik rudo menungso, penduso. Ya Allah, apa yang kita sombongkan, ntar lagi mati. Udahlah, sing api nang dulur, sing api nang tonggo. Ayo hidup yang rukun, damai. Tetangga ini macam-macam maknanya Pak. Ada tetangga nama bermakna di masyarakat, di kampung ya, di luar rumah kita itu tetangga. Ada lagi tetangga ruangan, atau lebih sempit lagi tetangga meja. Dalam satu kantor, satu ruangan banyak meja-meja, itu namanya tetangga meja. Pokoknya tonggo Pak. Itu sing api. Ono nopo-nopo dengan kula panjenengan
Yang moro dhisik niku duduk dulur. Sinten? Tangga. Tetangga yang akan mendekati kita duluan itu tetangga. Kita tahu pawon kita kobongan, dapur kita kobongan. Tetangga saking api sudah bawa ember seairnya sudah. Saudaranya orang itu ada tapi jauh, Jakarta dan di Papua. Orang mau nolong dipenging, ojo, saya nunggu dulurku. Entek saomai. Habis seru dengan rumahnya. Entek saomai. Nah ini kobongan. Subhanallah, betapa pentingnya tetangga. Ya, apapun alasannya, siapapun diri kita, apapun jabatan kula panjenengan, ya, pasti sih butuh tonggo. Pasti masih butuh tetangga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kelompok yang sangat dibenci oleh Allah yang kedua adalah tetangga jahat. Apa cirinya tetangga jahat? Cirinya satu, kemenyek. Dua, kemelinti. Tiga, perkemi, Persatuan Kemeruh Indonesia. Sok kepo, sok kepingin tahu banget urusan orang. Yang keempat, begedut. Ngerti begedut jenengan? Wong gak patek genah. Nang tonggo niku stegoan. Ya, nggak ada perasaan. Itu begedut jenenge. Kenapa? Karena di hatinya itu sudah penuh full penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, di dalam hati mereka terdapat penyakit yang apabila tidak segera diobati semakin merajalela itu penyakit. Berarti ada istilah penyakit hati di dalam Al-Quran itu. Apa itu? Penyakit hati dalam Al-Quran banyak disebut, bahkan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa penyakit hati itu Pak bisa kita tulis ya, AIDS, dibaca AIDS. Ini kalau masih bersemayam dalam hati seseorang, maka seseorang itu tidak akan pernah bisa sukses hidupnya. Tidak akan pernah bahagia di dunia dan bahagia, apalagi di akhirat. AIDS. Ini harus kita kaji nih, biar kita bisa berhati-hati. Apa saja penyakit hati yang namanya AIDS itu? Tapi tolong Pak Farouk jangan salah memberikan kepanjangan. AIDS, akibat intim dengan Sudirman, bukan. Sorry ya. Nah, sorry ya kan gitu ya. Ancor misalnya telurnya, tekor misalnya pentol. Maksudnya AIDS, A-nya ini angkuh, saudara-saudara. Sinonimnya sombong. Bahasa Arabnya takabur. Cirinya dua, batarul haqqi wa ghamdun nas. Suka menolak kebenaran, suka meremehkan orang lain. Itu sombong. Ngerti sombong ya? Kalau bahasa Jermannya itu jemar jecedak kah? Gak mati gak keberak ke timur kada juga lauk serat setak mati ya. Itu tapi tidak bisa diterjemah ini ya. Kalau bahasa Malangnya gumede, helm sampai gak muat, besar kepala. Ini namanya angkuh itu. Makanya buang jauh-jauh ya. Sekarang iri hati. Bahasa sinonimnya dengki. Bahasa Arabnya hasud. Cirinya satu, apa? Gatalan. Tidak rela kalau ada temannya naik pangkat, gatal. Tidak rela, tidak ikhlas, tidak ridho kalau ada tetangganya pulang-pulang bawa bisa beli kulkas cendelo telu pintu loro. Nggak tahu kulkas nopo nih, kok no cendelo ya. Kulkas kos-kosan. Tidak rela
tidak ridho kalau ada temannya pulang-pulang bisa bawa di akhir tahun bisa bawa Pajero panas Jogo. Ya Allah, tidak rela. Waduh, gatal pokoknya, geblak-geblak. Ayanan kali. Akhirnya dibawalah ke klinik, suntik, sembarangan nyuntik, keliru, tepak obat, kiri gendeng. Akhirnya kecep-kecep. Itu loh gak enaknya punya sifat iri hati itu. Makanya kata Rasulullah, buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Itu penyakit hati. A-I-D. D ini dendam. Ternyata orang-orang yang sudah pendendam, ya, dendam, kusumat, itu juga penyakit hati, Pak. Dendam itu. Cirinya biasanya nganceman. Awas, 7 turunan, kon. Tapi dia tidak sadar kalau dirinya sudah turunan ke-8. Wis kiri. Wis ora duwe apa-apa. Ngono sik nganceman wae. Ya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu penyakit hati, dendam itu. Udah. Makanya di acara halal bihalal ini kita diajari saling maaf memaafkan. Memaafkan itu adalah sifat penghuni surga, Pak. Masya Allah, berat memang ya, berat. Syirik, serakah, suudon. Ngerti suudon jenengan? Suudon itu sosial. Nama suudon itu? Nyangkaan coba bahasa Jermannya. Suudon, kalau bahasa gue, bahasa Bondowoso ya. Gue dari Bondowoso. Kalau bahasa Bondowosonya negative thinking. Negative thinking. Kalau bahasa Jermannya cobaan sangka. Welek nyongkuan welek nang dulure ini gue bahasa Malang. Oleh karena itu jangan, itu penyakit hati. Nyongkuan elek, serakah, tidak pernah bersyukur. Serakah itu orang yang tak pandai bersyukur. Kurang tok sudah pokoknya. Kurang tok. Sampai kurang ajar. Nang wong tua, kurang ajar nang dulur, kurang ajar nang tonggo. Ya Allah, naudzubillah. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jauhilah aibnya hati ini ya, insya Allah. Mudah-mudahan barokahnya halal bihalal kita ini sore hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan ampunan sehingga kula panjenengan pulang dari tempat ini nanti Allah ampuni dosa-dosa kula panjenengan. Bersih, bersinar, barokahnya Syawal ini seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya ingatkan terakhir ya, apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin, laksanakanlah di pasca Ramadan. Kenapa? Karena tolak ukur diterimanya amal ibadah seseorang pada bulan Ramadan kemarin, ya, itu dilakukan juga di pasca Ramadan. Yang biasa bangun malam, bangun. Ya. Yang biasa tahajud, ya, silakan. Yang biasa baca Quran, baca. Tilawatil Quran. Biasakan kalau di rumah baca Quran. Di tempat kerja, aduh, dah sempat Pak, saya capek, sibuk. Ya sudah di rumah. Ya. Yang biasa sudah ikut one day one juz, teruskan sehari 1 juz. Aduh Pak, kalau sibuk Pak, bagaimana kalau one day one bar katanya, sedino sak lembar. Tidak apa-apa, silahkan. Aduh Pak, kalau sibuk Pak, pripun kalau one day one yat, sedino sak ayat. Boleh, daripada gak sama sekali. Di rumah begitu sampean pulang dari kantor, nyampe rumah lagi habis mandi, sholat, lagi santai, buka Quran. Quran dulu buka, biar kita sempat. Jangan sampai tidak sempat buka Quran. Baca one day one yat, sedino sak ayat, gak apa-apa. Urut dari depan, baca dari Al-Baqarah. Hari pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim. Taruh Alif Lam Mim kan seayat.
Besoknya ambil lagi, sempatkan betul. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Taruh lagi. Besoknya lagi, lanjut. Ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Taruh lagi. Insyaallah Pak. Dengan cara begini, insyaallah jenengan punya cucu 2 baru hatam Al-Baqarahnya Pak. Kesuwen. Tapi dia punya dalil. Baca kok ayat-ayat kok didiin men. Dia punya dalil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallat. Amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus dia lakukan walaupun sedikit. Oh, punya dalil dia rupanya. Ya wis gak apa-apa wis. Daripada tidak sama sekali. Jadi tahu lagi, yang biasa sholat malam lanjutkan, yang biasa baca Quran lanjutkan. Nah, amal yang ketiga, yang terakhir, yang biasa sedekah di bulan Ramadan, biasakan di luar Ramadan sedekah. Karena itu yang mengantarkan kita, mengangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Ya, asa ayyakuna ayyab'asaka rabbuka apa? Maqaman mahmuda. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itulah Allah akan mengangkat derajat kalian, orang-orang yang rukuk dan sujud di tengah malam. Jam 3 bangun, rukuk dan sujud kepada Allah. Minta apa saja, hajat kula panjenengan, doakan keluarganya, doakan perusahaannya, doakan kantornya. Mudah-mudahan ke depan tambah barokah misalnya, biar kesejahteraan itu bisa merata. Ya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kan energi kalau sehat-sehat semua, kantor berjalan dengan normal, ya, penjualan penghasilannya bertambah, orangnya sehat-sehat, saya yakin akan ada kesejahteraan yang akan lebih. Paham yang saya maksud? Berdoa pada Allah, doakan di mana kita bekerja, doakan pimpinan-pimpinan mudah-mudahan panjang umur, doakan normal-normal saja, bahagia, baik-baik saja, selamat dari segala macam musibah. Doakan di tengah pas tahajud itu. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, berbagi. Berbagi, ya, biasakan berbagi. Mudah-mudahan kita mampu melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting apa tadi? Mengamalkan sifat-sifat penghuni surga, saling maaf memaafkan. Itu yang terpenting dalam acara halal bihalal kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya mau menyumbang doa sebentar. Okay? Saya nyumbang doa boleh? Saya akan memberikan ijazah doa. Bagus? Mau? Baca sehari 3 kali, pagi, siang, malam, atau pagi, siang, sore. Karena doa ini bagus. Ya, ditiru dulu ya. Silakan yang punya kertas, pulpen dicatat. Yang punya HP direkam. Ini penting. Baca doa ini dan langsung ini ijabah. Ya. Baca pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam. Ayo, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca saat jenengan breakfast, have lunch, dinner. Insyaallah warak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaan. Allahumma jammilna ya Allah ahlul kabira usrah kabira al-famarat fi hadal majlis bisihha wal afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a.
Allahumma ya Allah yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma sahhil umurana kullaha. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil alaina kull asir. Fa inna taysiran asir alaika yasir. Bijahil bashirin nadir, innaka antar rahmanul muqtadir, wa innaka ala kulli syai'in qadir, wa bil ijabati jadir, wa hajatuna ilaika kathirah, wa hajatuna ilaika kathirah, wa hajatuna ilaika kathirah. Allahumma ja'alna wa iyahum minal a'idin wal fa'izin wal maqbulin kullu amin wa nahnu bi khair. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih makatan para rawuh atur-atur kaula pilih wonten tumpang pilihipun sikil dikeringgingan pilih wonten kirang trapsilaning catur wicara lan tata krama ingkang dadosaken kirahing penggalih sepindah malih nyuwun aku ngingsi samudra pangaksami kacepot kula namira monggo diselopon anyuna sepora sakek bengkong jak sarana sekalangkong seporana. Jawab dengan cakep ya. Buah durian, buah kedondong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finish lagi.